Di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Pakistan Selatan, tepatnya di Provinsi Sindh, terdapat sebuah dataran luas yang dialiri Sungai Indus ribuan tahun yang lalu, sebelum piramida Mesir mencapai puncak kejayaannya, dan ketika banyak peradaban manusia masih hidup dalam struktur sederhana. Di tempat inilah pernah berdiri sebuah kota besar. Kota ini tertimbun tanah, terkubur lumpur, dan nyaris terlupakan oleh sejarah selama ribuan tahun. Namanya, sebagaimana kita mengenalnya hari ini, adalah Mohenjo-daro. Mohenjo-daro secara harfiah berarti Bukit Orang Mati. Nama ini bukan diberikan oleh penduduk aslinya, karena hingga hari ini kita bahkan tidak mengetahui apa nama kota ini sebenarnya. Nama itu diberikan oleh penduduk lokal setelah reruntuhannya ditemukan kembali pada awal abad ke-20. Sejak saat itu, Mohenjo-daro menjadi salah satu penemuan arkeologi paling mengejutkan dalam sejarah manusia. Kota ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 2600 sebelum Masehi dan bertahan hingga sekitar 1900 sebelum Masehi. Artinya, Mohenjo-daro berusia lebih dari 4.500 tahun. Pada masa itu sebagian besar dunia belum mengenal perencanaan kota yang matang. Namun Mohenjo-daro justru menunjukkan sesuatu yang tidak seharusnya ada pada zamannya. Ketika para arkeolog mulai menggali tanah di kawasan ini, mereka tidak menemukan pemukiman acak. Yang muncul justru jaringan jalan lurus yang tersusun rapi, membentuk pola kotak-kotak. Jalan utama dan jalan kecil tertata dengan presisi. Bangunan-bangunan di sepanjang jalan dibangun dari batu bata bakar dengan ukuran yang seragam. Seolah-olah mengikuti standar konstruksi yang ketat. Ini bukan ciri kota primitif. Ini adalah ciri kota modern. Lebih mengejutkan lagi, hampir setiap rumah di Mohenjo-daro memiliki sistem drainase. Limbah dari rumah dialirkan melalui saluran tertutup yang terhubung ke sistem pembuangan utama kota. Pada masa ketika banyak peradaban besar masih membuang limbah langsung ke sungai atau tanah terbuka, penduduk Mohenjo-daro telah memahami pentingnya sanitasi dan kebersihan kota. Di pusat kota terdapat sebuah struktur besar yang dikenal sebagai Great Bath atau pemandian besar. Bangunan ini dibuat dengan teknik kedap air yang sangat canggih untuk zamannya. Para arkeolog menduga tempat ini digunakan untuk ritual keagamaan atau upacara sosial. Fakta bahwa masyarakat Mohenjo-daro membangun fasilitas umum sebesar ini menunjukkan tingkat organisasi sosial yang tinggi. Namun, di balik semua kemajuan itu, ada satu hal yang aneh. Para arkeolog tidak menemukan istana megah, tidak ada makam raja, dan tidak ada patung penguasa besar. Tidak ada bukti jelas tentang keberadaan seorang raja atau elit yang berkuasa mutlak. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika tidak ada raja, siapa yang mengatur kota sebesar ini? Tidak seperti Mesir yang meninggalkan piramida dan patung Firaun, atau Mesopotamia dengan relief rajanya, Mohenjo-daro tampak seperti peradaban yang lebih setara. Kota ini seolah-olah dijalankan oleh sistem, bukan oleh satu figur penguasa. Sebuah konsep yang bahkan hingga hari ini masih menjadi perdebatan di dunia modern. Misteri Mohenjo-daro semakin dalam ketika para arkeolog menemukan sistem tulisan yang digunakan oleh peradaban Lembah Indus. Tulisan ini ditemukan pada segel-segel kecil dan artefak. Namun hingga hari ini belum berhasil diterjemahkan. Tidak ada batu pembanding seperti batu Rosetta di Mesir. Akibatnya, suara peradaban ini hilang. Kita melihat bangunannya, tetapi tidak mendengar ceritanya. Tanpa kemampuan membaca tulisan mereka, kita tidak mengetahui kepercayaan mereka, struktur politik mereka, atau bahkan nama asli kota ini. Mohenjo-daro menjadi peradaban yang membisu, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Lalu muncul pertanyaan terbesar. Bagaimana kota ini berakhir? Tidak ditemukan bukti kehancuran akibat perang. Tidak ada lapisan abu tebal akibat kebakaran besar. Tidak ada senjata massal. Namun di beberapa titik ditemukan kerangka manusia yang tergeletak di jalan dan di dalam bangunan. Seolah-olah mereka mati mendadak. Beberapa kerangka
bahkan menunjukkan posisi yang tidak wajar. Seakan-akan kematian datang tanpa peringatan. Para ilmuwan mengajukan berbagai teori. Salah satu teori paling kuat adalah perubahan iklim dan banjir besar Sungai Indus. Sungai ini dikenal sering berubah alur. Jika alirannya bergeser atau banjir terjadi berulang kali, kota ini bisa menjadi tidak layak huni. Ada juga teori kekeringan panjang yang menghancurkan sistem pertanian dan memaksa penduduknya pergi. Sebagian peneliti meyakini bahwa Mohenjo-daro tidak runtuh dalam satu peristiwa besar, melainkan ditinggalkan secara perlahan. Rumah-rumah kosong, jalan-jalan sepi, dan kota akhirnya mati tanpa suara. Sebuah kematian, peradaban yang sunyi, bukan ledakan dramatis. Di luar teori ilmiah, muncul pula teori-teori ekstrim. Ada yang berspekulasi tentang ledakan besar, bahkan ada klaim tentang senjata kuno yang menyerupai nuklir. Namun, hingga kini, teori-teori tersebut tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat, dan lebih banyak hidup di ranah spekulasi. Yang pasti, Mohenjo-daro adalah bukti bahwa peradaban manusia pernah mencapai tingkat kemajuan yang luar biasa, lalu menghilang tanpa meninggalkan penjelasan yang jelas. Kota ini mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi tidak menjamin kelangsungan hidup sebuah peradaban. Ketika alam berubah, ketika lingkungan tidak lagi mendukung kehidupan, bahkan kota paling maju pun bisa ditinggalkan dan dilupakan. Mohenjo-daro tidak dihancurkan oleh musuh, tetapi oleh perubahan yang mungkin tidak dapat mereka kendalikan. Hari ini, reruntuhan Mohenjo-daro masih berdiri, perlahan terkikis waktu dan cuaca. Ia menjadi saksi bisu bahwa sejarah manusia tidak selalu bergerak maju secara lurus. Ada peradaban yang bangkit, mencapai puncak, lalu menghilang tanpa jejak yang bisa dibaca. Tidak semua sejarah tercatat. Sebagian terkubur oleh waktu. Inilah arsip dunia.